Ini adalah jimat itu istilahnya adalah jimat siji tur di rumah. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Jimat itu bernama puasa. Nah, jimat, kita akan bicara jimat sebentar, tapi jangan kemudian persepsinya jimat itu syirik. Nah, bukan. Ini adalah jimat itu istilahnya adalah jimat siji tur di rumah. Nah, jimat itu bernama puasa begini. Jadi orang-orang yang ampuh sakti zaman dulu itu rata-rata adalah punya dua amalan. Nah, kali ini yang kita bahas puasa ya. Amalan pertama adalah kuat melek, kuat enggak tidur. Kalau bahasanya yang sebetulnya adalah tahajud. Yang kedua, kuat ora mangan, kuat nahan ngelih, kuat menahan lapar, itu namanya puasa. Jadi silahkan dibaca sejarah dari para raja-raja, orang yang begitu sukses hidupnya, orang yang ampuh digdoyo, istilahnya kan gitu kan, itu punya jimat. Jimat itu siji tur di rumah. Dia punya satu amalan yang satu tapi dia pegang itu. Wah, kayak duwe jimat, dia punya jimat siji tur di rumah, satu tapi dirawat. Nah, silakan setelah Ramadan selesai, mari kita rawat jimatnya. Nah, jimat itu bernama puasa. Jadi puasa ini salah satu jimat. Ada jimat, ada orang yang punya jimat namanya tahajud, ada yang punya jimat namanya duha. Nah, kali ini kita bahas jimat puasa. Hampir orang-orang yang dulu ampuh-ampuh itu mesti puasanya ampuh. Dia punya ritual puasa sunnahnya keren. Lama sekali dia puasa sunnah itu terus nyambung sampai dengan dia masuk puasa lagi, selesai puasa lagi gitu. Ada orang yang jimat puasanya itu adalah Senin Kemis terus dia berhenti kalau betul-betul sakit atau darurat, setelah itu sembuh langsung puasa lagi terus sampai kapan? Sampai menjelang Ramadan. Begitu Ramadan usai, Ramadan mau mulai dia usai, Senin Kemisnya berganti dengan puasa Senin Kemis. Selesai Ramadan, jadi Senin Kemisnya selesai dia Ramadan. Ramadannya selesai dia langsung sambung, kadang-kadang dia nyambung langsung hari kedua. Jadi hari pertama itu Syawal dia nggak boleh puasa karena haram, dia di Syawal hari kedua langsung puasa Syawal 6 hari. Terus Bodo Kupat, kalau di Jawa Timur namanya Bodo Kupat. Bodo Kupat itu adalah merayakan puasa sunnah Syawal 6 hari itu. Nah, setelah puasa sunnah Syawal selesai langsung lanjut Senin Kemisnya. Ada yang spesialis Daud. Jadi dia puasa wajib, selesai itu dia 1 hari off, habis itu Syawal langsung gaspol 6 hari puasa Syawal, kemudian lanjut gaspol puasa Daud terus. Dia berhenti ketika harus puasa Arafah, dia puasanya diganti Arafah. Atau kalau dia bisa Arafah dan Daud sekalian karena harinya beda, dia berhenti hanya hari Nahar, hari Tasyrik. Kemudian habis itu sambung Daud lagi sampai puasa lagi. Wah, itu keren sekali. Nah, para raja-raja dulu itu pasti puasanya keren. Cuma nggak ditulis, cuma nggak diceritakan, tetapi dibaca oleh literatur itu hampir mereka melaksanakan puasa. Empu-empu yang mau bikin tombak, mau bikin pusaka, puasa sebelumnya. Para alim ulama dulu sebelum menulis buku puasa, belum kitab-kitab puasa juga, nulisnya pas puasa. Karena puasa ini adalah wujud nyata ingin mendekati Allah. Sehingga hasilnya insya Allah kalau dekat dengan Allah akan dimudahkan semua urusannya, akan diberkahi semua urusannya. Amin. Nah, oleh karena itu walaupun nanti Ramadan telah usai, jangan tinggalkan jimat puasa itu. Jadikan puasa itu sebagai jimat. Satu tapi di rumah, sehingga dahsyat insya Allah akan kita hadirkan, kita adakan atas izin Allah tentunya. Dari puasa yang menjadi jimat kita itu, siji tur di rumah itu, Allah berkenan menurunkan ampunannya, pertolongannya, keajaibannya dalam kehidupan kita. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.